pertama, admin akan diarahkan ke halaman login. Di sini saya login sebagai admin. Setelah berhasil login, admin langsung masuk ke halaman utama yang menampilkan daftar produk. Pada halaman ini, admin bisa melakukan update dan delete terhadap produk yang sudah ada di sini. Di sisi kiri halaman terdapat sidebar navigasi, salah satunya yang berisi menu tambah produk. Fitur ini memungkinkan admin untuk menambah produk baru ke dalam sistem dengan mudah. Selain itu, terdapat fitur riwayat penjualan yang berkaitan dengan role pelanggan. Saat pelanggan melakukan pembelian, data transaksi akan otomatis masuk ke dalam daftar penjualan. Admin bisa melihat semua transaksi pelanggan pada halaman ini. Aplikasi ini juga menyediakan fitur generate PDF yang berfungsi untuk mencetak atau menyimpan laporan penjualan dalam bentuk tabel yang rapi dan terstruktur. Ini memudahkan admin dalam menyusun laporan atau arsip. Di sini langsung ada daftar penjualan dari semua produk yang dibeli oleh pelanggan. Sebelum dapat menggunakan aplikasi, pelanggan harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Proses registrasi ini bertujuan untuk membuat akun agar pelanggan dapat login ke sistem. Setelah berhasil register, pelanggan dapat login menggunakan akun yang telah dibuat. Setelah login, pelanggan langsung diarahkan ke halaman daftar produk. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat berbagai produk yang tersedia. Setiap produk ditampilkan lengkap dengan informasi harga, stok, pilihan untuk memasukkan jumlah pembelian. Tersedia juga tombol beli yang berfungsi untuk melakukan pembelian produk. Setelah proses pembelian selesai, pelanggan akan diarahkan ke halaman riwayat pembelian pelanggan, di mana seluruh transaksi yang telah dilakukan akan ditampilkan dalam bentuk daftar. Selain itu, pelanggan juga menggunakan fitur generate PDF untuk mencetak atau menyimpan struk pembelian sebagai bukti transaksi. Di sini terdapat tanggal, nama pelanggan yaitu pelanggan 2 sesuai registrasi tadi, terus ada nama produk, harga satuan, dan total. Kita membuat user model di folder model. Model ini berisi skema user yang berfungsi untuk menyusun struktur data pengguna yang akan disimpan ke dalam database. Skema user terdiri dari nama, alamat, telepon, username, password, dan role sebagai admin, petugas, dan pelanggan. Selanjutnya yaitu di bagian out controller. Di folder controllers, kita membuat beberapa fungsi untuk menangani proses autentikasi. Yang pertama ada get register, yaitu menampilkan halaman form registrasi. Setelah itu get login, yaitu menampilkan form login. Di sini ada register, yaitu fungsinya menyimpan data user baru ke database, yaitu khusus pelanggan. Selanjutnya ada login, memverifikasi data login dan mengatur session.
Ini juga ada logout, yaitu menghapus session dan keluar dari sistem. Selanjutnya, di out routes. Di folder routes ini kita memanggil fungsi dari controller, yaitu ada beberapa ini, yaitu ada get register, get login, logout register, login. Setelah itu views pada login. Untuk bagian tampilan di folder views terdapat dua file utama, yaitu ada login dan register. Di sini login yaitu untuk menampilkan halaman from login. Apabila register ini yaitu menampilkan halaman from register untuk pelanggan. Tampilan ini digunakan untuk input data oleh pengguna sebelum diproses oleh controller. Selanjutnya, pemanggilan di indeks. Di sini kita panggil const out routes untuk memanggil out routes-nya. Di sini jangan lupa juga di app use out routes. Dengan ini, URL seperti login dan register bisa diakses dan akan menjalankan fungsi dari controller sesuai route yang diatur. Selanjutnya, kita membuat produk model di dalam folder models. Di sini kita membuat skema dengan const produk skema yang berfungsi untuk menyusun struktur data produk. Isi dari skema ini meliputi nama produk, harga, stok, dan foto atau gambar produk. Skema ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data produk dalam database. Selanjutnya, kita membuat fungsi-fungsi di folder controllers untuk mengatur semua aktivitas terkait produk. Fungsi-fungsi yang dibuat antara lain yaitu ada get daftar produk, menampilkan semua produk untuk admin atau petugas. Di sini ada get tambah produk, yaitu menampilkan halaman from tambah produk. Selanjutnya tambah produk untuk menyimpan data produk baru ke database. Lalu get edit produk menampilkan halaman edit produk berdasarkan ID. Selanjutnya edit produk untuk menyimpan perubahan data produk. Selanjutnya ada delete produk, yaitu menghapus produk dari database. Yang terakhir ada get daftar produk pelanggan, yaitu untuk menampilkan daftar produk khusus pelanggan. Selanjutnya di produk routes. Setelah controller siap, kita memanggil fungsi-fungsi tersebut di dalam routes. Beberapa route yang digunakan antara lain adalah ini. Ada router get, router post. Di setiap route terdapat check role seperti ini, admin, pelanggan, admin. Untuk memastikan hanya role tertentu yang bisa mengakses fitur tersebut, misalnya admin untuk tambah atau edit, pelanggan untuk lihat produk. Selanjutnya ada di folder views. Di folder views terdapat beberapa file ECS yang digunakan untuk menampilkan tampilan ke user seperti tambah produk, yaitu untuk menampilkan from untuk menambah produk. Selanjutnya ada edit produk, yaitu untuk menampilkan from untuk mengedit produk. Selanjutnya ada daftar produk, yaitu untuk menampilkan daftar produk untuk admin atau petugas. Selanjutnya daftar produk pelanggan, yaitu untuk menampilkan produk untuk pelanggan. Selanjutnya yaitu pemanggilan di index.js. Kita memanggil routes produk di index.js untuk mengaktifkan semua route yang sudah dibuat. Dengan ini, semua route produk bisa diakses sesuai hak akses role-nya. Di sini const produk routes, di sini juga app use produk. Selanjutnya, saya membuat model penjualan dengan skema penjualan skema.
Skema ini berfungsi untuk menyimpan data utama transaksi. Isi dari skema penjualan, ada tanggal penjualan, total biaya, pelanggan ID. Pelanggan ID ini berelasi ke model user. Selanjutnya ada produk ID yang berelasi ke model produk. Model ini digunakan untuk mencatat data transaksi setiap kali pelanggan membeli produk. Di sini juga saya membuat model detail penjualan untuk menyimpan rincian dari setiap transaksi. Isi dari skema detail penjualan, ada penjualan ID, ini berelasi ke model penjualan. Selanjutnya ada produk ID, ini berelasi ke model produk. Selanjutnya ada jumlah dan subtotal. Model ini memungkinkan satu penjualan memiliki banyak detail produk yang dibeli. Selanjutnya di penjualan controller. Di sini saya menggunakan dua model, yaitu ada produk model dan detail penjualan model. Lalu, saya membuat beberapa fungsi penting. Yang pertama ada jual produk. Proses pembelian produk oleh pelanggan menyimpan data ke model penjualan dan detail penjualan. Selanjutnya ada get daftar penjualan, yaitu fungsinya untuk menampilkan daftar semua transaksi untuk admin. Selanjutnya ada get daftar pembelian pelanggan, yaitu fungsinya untuk menampilkan riwayat pembelian khusus untuk pelanggan. Setelah itu lanjut ke penjualan routes. Di file routes ini saya membuat route untuk mengatur hak akses dengan check route. Fungsi-fungsi ini menghubungkan permintaan request dari user ke controller sesuai hak akses masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke folder views. Di sini ada daftar penjualan. Di sini saya membuat beberapa file tampilan menggunakan ECS. Yang pertama ada file ECS daftar penjualan. Di sini menampilkan daftar penjualan untuk admin. Selanjutnya ada daftar pembelian pelanggan, yaitu untuk menampilkan riwayat pembelian untuk pelanggan. Tampilan ini digunakan untuk melihat hasil transaksi yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu pemanggilan di indeks. Di sini ada cons penjualan routes. Jangan lupa di sini juga app use penjualan routes. Dengan ini, semua route yang berkaitan dengan penjualan aktif dan dapat digunakan di aplikasi. Selanjutnya, saya juga membuat folder bernama template yang berisi file-file HTML sebagai template tampilan PDF. Folder ini sangat penting karena digunakan sebagai dasar untuk membuat tampilan laporan atau struk sebelum dikonversi ke dalam format PDF. Isi dari folder template adalah ada struk pembelian HTML. Ini digunakan untuk membuat struk pembelian pelanggan. Template ini dipakai oleh fungsi generate pembelian PDF di controller. Selanjutnya ada template penjualan HTML. Template ini digunakan untuk membuat laporan penjualan khusus admin. Selanjutnya di sini generate laporan controller. Di bagian ini saya menggunakan ada model penjualan untuk mengambil data penjualan berdasarkan role pengguna. Di sini juga ada model detail penjualan, yaitu untuk mengambil rincian produk dalam tiap transaksi. Di sini fungsi-fungsi generate PDF diletakkan di controller. Fungsi yang saya buat ada get daftar penjualan. Ini fungsinya untuk mengambil data dari model penjualan dan menghasilkan laporan PDF untuk admin. Selanjutnya yaitu generate struk pembelian, yaitu fungsinya mengambil data pembelian berdasarkan ID pelanggan dan menghasilkan PDF riwayat pembelian. Dalam proses ini, saya menggunakan library seperti HTML yang ada di sini.
Selanjutnya ke generate laporan routes. Di folder routes ini saya membuat file. Di sini check role digunakan untuk memastikan hanya admin yang bisa mengakses laporan penjualan. Dan pelanggan hanya bisa mengakses laporan pembelian mereka sendiri. Di sini admin bisa memanggil dari kontrol tadi, yaitu get daftar penjualan ke pelanggan, yaitu generate struct pembelian. Selanjutnya yaitu di index.jx. Di sini saya memanggil const generate laporan routes. Jangan lupa di app use generate laporan routes. Dengan begitu, semua endpoint laporan PDF aktif dan bisa digunakan di aplikasi.